Pentagon meminta industri pertahanan Amerika Serikat mempercepat produksi dan pengiriman senjata. Langkah ini memperkuat sorotan terhadap isu menipis persediaan amunisi Amerika Serikat setelah perang melawan Iran selama nyaris setengah tahun. Pentagon meminta perusahaan pertahanan Amerika Serikat mempercepat produksi dan juga pengiriman senjata. Washington Post pada Sabtu 8 Agustus 2026, Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat Steve Weinberg yang memberikan waktu 21 hari kepada para pemimpin industri pertahanan untuk menyerahkan rencana percepatan produksi pada Rabu 5 Agustus 2026. Pentagon menekankan siklus pengembangan dan juga produksi memakan waktu bertahun-tahun kini tidak bisa diterima. Arahan ini muncul saat Pentagon berupaya mengisi kembali persediaan senjata, termasuk rudal pencegat Patriot dan juga Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD. Pusat Studi Strategis dan juga Internasional atau CSIS menyebut persediaan global rudal Patriot turun dari sekitar 2.200 unit sebelum perang menjadi kurang dari 827 unit. Sementara persediaan THAAD menurun dari 452 menjadi kurang dari 278 unit. Pentagon mengupayakan kerangka kerja dengan kontraktor pertahanan dan juga perusahaan teknologi memperluas kapasitas produksi. Sejumlah perjanjian belum mengikat dan juga masih bergantung pada pendanaan dari Kongres. Pentagon membenarkan ada memo tersebut. Dokumen ini akan menjadi salah satu dasar penyusunan anggaran tahun fiskal 2028 yang akan diajukan ke Kongres. Upaya mempercepat produksi senjata bersamaan rancangan undang-undang pengeluaran pertahanan senilai 1,15 triliun dolar Amerika Serikat yang masih terhenti di Kongres. Kondisi ini beresiko memperlambat rencana Washington memperkuat basis industri pertahanan di tengah kebutuhan amunisi meningkatnya akibat konflik berkepanjangan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Iran menyiapkan syarat ketat membuka kembali Selat Hormuz. Salah satu tuntutan adalah membatasi akses kapal perang Amerika Serikat di jalur strategis tersebut. Langkah ini dinilai bisa memperkuat kendali Teheran sekaligus mengubah postur militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pemerintah Iran menyusun draft kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Salah satu syarat adalah larangan bagi kapal perang Amerika Serikat melintasi Selat Hormuz. Tuntutan ini muncul dalam perundingan Iran dan Oman yang berperan sebagai mediator. Teheran ingin mengakhiri dominasi militer Amerika di kawasan Teluk yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sementara Washington menegaskan tidak akan menerima pembatasan terhadap armadanya. Amerika Serikat menuntut jaminan kebebasan navigasi serta menolak pungutan biaya untuk melintasi Selat Hormuz. Sejumlah tuntutan Iran lain mencakup pencabutan blokade dan juga sanksi, penarikan militer Amerika Serikat dari sekitar Iran, pembayaran ganti rugi perang, serta pelepasan aset Iran yang dibekukan. Teheran juga menuntut Amerika Serikat menghentikan serangan terhadap sekutu Iran di kawasan serta mengakhiri ancaman terhadap negara tersebut. Di sisi lain, serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Kuwait, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab mendorong Pentagon memindahkan sejumlah aset tempur keluar jangkauan Selat Hormuz. Kondisi ini mempersempit ruang gerak militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Negara-negara Teluk mulai mempertimbangkan alternatif termasuk memperluas jalur pipa menuju Laut Merah dan juga Teluk Oman. Para pejabat regional menilai pengalihan jalur energi tidak akan sepenuhnya menghilangkan resiko selama tidak ada kesepakatan damai dan juga kredibel. Pemirsa, ketegangan Irak dan Arab Saudi kembali meningkat. Pemimpin milisi Hizballah al-Nujaba Irak, Akram Al-Kabi bersumpah membalas serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi terhadap pasukan mobilisasi populer atau PMF. Ia menegaskan serangan rudal akan dibalas dengan rudal. Pemimpin milisi Hizbullah al-Nujaba Irak Akram Al-Kabi mengancam akan melancarkan serangan balasan terhadap Arab Saudi. Ancaman ini dilontarkan menyusul serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi yang menargetkan lokasi pasukan mobilisasi populer atau PMF di Irak pada Juli lalu. Al-Ka'abi menilai upaya diplomasi dengan Arab Saudi tidak lagi berhasil. Ia menyerukan respon militer sebagai balasan atas serangan terhadap PMF. PMF menyebut setidaknya 20 anggotanya tewas dan 32 lain terluka dalam serangan tersebut. Sementara Amerika Serikat dan Arab Saudi menyatakan serangan menargetkan milisi yang didukung oleh Iran. Kelompok tersebut dituding bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dan infrastruktur energi Arab Saudi. Di tengah meningkatnya ketegangan, Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi bertemu dengan Kepala Intelijen Arab Saudi Khalid bin Ali Al-Humaidan di Baghdad pada Jumat 7 Agustus 2026. Al-Zaidi menegaskan kembali komitmen bahwa wilayah Irak tidak akan digunakan sebagai pangkalan untuk melancarkan serangan ke negara lain. Arab Saudi menyebut serangan udara sebagai balasan atas serangan terhadap sejumlah fasilitas minyak vital milik kerajaan. Riyadh menegaskan tidak mencari eskalasi, namun Arab Saudi menyatakan akan merespon setiap agresi yang mengancam kedaulatannya.
Ya, perang berkepanjangan Amerika Serikat melawan Iran mulai menggerus persediaan amunisi strategis Washington. Kondisi ini dinilai mempengaruhi perhitungan militer Rusia dan Cina, sekaligus meningkatkan kerentanan pertahanan Amerika Serikat di Eropa dan Asia Pasifik. Operasi militer Amerika Serikat melawan Iran selama lebih dari 5 bulan menguras ribuan rudal presisi dan sistem pertahanan udara. Sejumlah alutsista dan juga rudal pertahanan udara dialihkan dari kawasan Asia dan Eropa ke Timur Tengah. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan menurunnya kesiapan militer Amerika Serikat. Menipisnya persediaan senjata bisa mempengaruhi perhitungan strategis Rusia dan juga China dalam mengambil langkah politik dan juga militer. Gedung Putih dan Pentagon membantah mengenai krisis persediaan senjata. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan kemampuan tempur Amerika masih memadai untuk menjalankan berbagai operasi militer. Diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk memulihkan stok rudal pencegat Patriot yang telah digunakan. Selain Patriot, persediaan rudal jarak jauh seperti ATACMS dan juga Precision Strike Missile atau PRSM juga menipis. Dampaknya mulai dirasakan di Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky menyoroti turunnya bantuan rudal pencegat dari negara-negara barat yang membuat pertahanan udara Ukraina semakin tertekan menghadapi serangan Rusia. Di Asia Pasifik, pengalihan kapal perusak, kelompok tempur kapal induk dan juga sistem pertahanan udara ke Timur Tengah dinilai mempengaruhi perhitungan pertahanan di Selat Taiwan. Jika konflik terus berlanjut, celah kerentanan militer Amerika Serikat akan semakin terlihat dan bisa mempengaruhi kesiapan Washington dalam menghadapi ancaman global. Setelah 5 tahun berperang melawan Rusia, Ukraina masih sulit mewujudkan impian bergabung dengan NATO. Mantan Panglima Militer Ukraina, Valery Zaluzhnyi, menilai militer Ukraina belum memenuhi standar teknologi dan strategis yang dibutuhkan aliansi. Ukraine pays for this war with blood. Impian Ukraina bergabung dengan NATO mendapat sorotan. Mantan Panglima Militer Ukraina Valery Zaluzhnyi menilai keanggotaan penuh Ukraina di NATO masih sulit terwujud. Zaluzhnyi kini menjabat Duta Besar Ukraina untuk Inggris menyampaikan pandangannya dalam pertemuan para Duta Besar Ukraina pada Senin 3 Agustus 2026. Menurutnya selama sekitar 12 tahun ia berupaya memastikan militer Ukraina memenuhi standar NATO. Namun hingga kini masih terdapat kesenjangan teknologi dan juga kapabilitas militer. Zaluzhnyi menilai Ukraina membutuhkan lompatan teknologi termasuk sistem pertahanan anti rudal lebih canggih serta kapabilitas berbasis ruang angkasa. Ia juga menyebut wacana keanggotaan Ukraina di NATO selama ini terus berulang, namun belum diiringi oleh realisasi nyata. Padahal keinginan bergabung dengan NATO dan Uni Eropa telah dicantumkan sebagai tujuan strategis dalam konstitusi Ukraina. Pemerintah Ukraina kini lebih realistis. Kiev menyadari keanggotaan tidak akan mudah didapatkan karena membutuhkan persetujuan seluruh negara anggota NATO. Pernyataan Zaluzhnyi juga menunjukkan pada perbedaan pandangan di kalangan elit Ukraina dalam menjalankan perang melawan Rusia. Zaluzhnyi dicopot dari jabatan Panglima pada 2024 setelah terjadi perbedaan pendapat dengan Presiden Volodymyr Zelensky mengenai strategi perang. Sementara Rusia sejak awal menentang keras rencana Ukraina bergabung dengan NATO dan menjadikannya salah satu alasan utama dikemukakan Moskow mengenai invasi ke Ukraina. Kelompok Houthi di Yaman mengklaim melancarkan serangan drone ke fasilitas kilang minyak Saudi Aramco di Jizan, Arab Saudi. Serangan sebagai balasan atas gempuran drone Arab Saudi ke wilayah Yaman. Kelompok Houthi mengklaim menyerang fasilitas kilang minyak Saudi Aramco di Jizan di Pantai Laut Merah pada Minggu 9 Agustus 2026. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari menyebut serangan dilancarkan menggunakan drone dan juga mengenai sasaran. Houthi menyatakan serangan merupakan aksi balasan atas gempuran drone Arab Saudi ke wilayah Yaman, barat laut. Klaim Houthi muncul tak lama setelah Kementerian Energi Arab Saudi melaporkan kebakaran di salah satu fasilitas kilang Aramco di Jizan. Tim pemadam kebakaran keamanan industri Aramco berhasil memadamkan api pada Minggu dini hari. Pihak Saudi menyatakan tidak ada korban luka. Riyadh tidak menyebutkan penyebab kebakaran secara spesifik. Fasilitas Aramco di Jizan pernah menjadi sasaran serangan Houthi pada Juli 2026. Aksi saling serang ini menambah kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Gencatan senjata perang saudara Yaman berlangsung sejak 2022 semakin rapuh. Houthi sebelumnya mengumumkan blokade maritim terhadap Arab Saudi dan melancarkan serangan terhadap sejumlah kapal tanker milik Saudi di Laut Merah. Kondisi ini terjadi bersamaan dengan ketegangan di Selat Hormuz yang kini menjadi salah satu titik konflik utama dalam perang regional.